Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Channel yang menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan publikasi, penelitian, analisis data, dan berbagai pengetahuan lain yang mungkin dapat meningkatkan pengetahuan ataupun keterampilan kalian. Di video-video sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana caranya menentukan jurnal target yang sesuai dengan naskah kita dengan menggunakan tool-tool yang telah disiapkan oleh publisher-publisher besar seperti Elsevier, Taylor & Francis, dan Springer. Di video yang lain kita juga telah mempelajari bagaimana caranya mengecek biaya publikasi di jurnal-jurnal target yang telah kita peroleh tadi. Dan pada video kali ini, mari kita cek atau mari kita cari tahu apakah jurnal-jurnal yang telah kita peroleh tadi terindeks Scopus atau tidak. Dan bila terindeks Scopus, dia masuk kuartil berapa? Q1 kah, Q2, Q3, atau Q4? Nah, bagi Anda yang belum tahu cara mengecek biaya publikasi di jurnal-jurnal publisher besar ini dan bagaimana cara menggunakan tool untuk menentukan jurnal target yang cocok dengan naskah yang kita miliki, bisa klik tautan atau link yang telah saya cantumkan di bagian deskripsi di bawah video ini. Oke, langsung saja ya. Kita mulai. Nah, misalkan ini contohnya ya, jurnal-jurnal yang telah kita peroleh di video-video sebelumnya. Jurnal-jurnal yang cocok dengan naskah yang telah kita siapkan. Misalkan saja, ini Public Health ini. Public Health miliknya Elsevier. Sekarang kita ingin tahu Public Health ini dia masuk Scopus atau tidak, dan kalau masuk Scopus dia termasuk Q berapa, kuartil berapa. Nah, sekarang kita memiliki dua cara untuk mengecek dia masuk Scopus atau tidak. Kita bisa menggunakan simagojr.com, kita juga bisa menggunakan scopus.com. Apa bedanya? Nanti akan saya sampaikan di bagian akhir. Caranya bagaimana kalau menggunakan SJR atau simagojr.com? Caranya cukup mudah. Nama jurnal atau ISSN atau nama publisher bisa kita klik di sini, di kolom pencarian ini. Nah, si Elsevier tadi, salah satu jurnal milik Elsevier ini kan namanya Public Health. Jadi bisa kita blok, kemudian Ctrl C ya, kita copy, kemudian kita masukkan di sini, Ctrl V. Kemudian enter. Kita tunggu hasil pencariannya. Nah, ini muncul ya, macam-macam ya. Nah, ketika namanya itu umum seperti Public Health, biasanya Public Health ini juga menjadi bagian nama dari jurnal lain, maka hasilnya banyak. Nah ini ya, ini yang miliknya Elsevier tadi. Untuk memudahkan kita juga bisa memasukkan ISSN-nya. Nah, di sini itu biasanya juga ada ISSN. Oke, kita coba cek ya ISSN-nya di mana ini. Nah, ini. ISSN-nya di sini. Ini juga bisa kita copy langsung, Ctrl C, kemudian kita masukkan di kolom pencarian tadi. Ini kita hapus, Ctrl V. Paling aman kita cek ISSN-nya, karena kalau menggunakan nama takutnya namanya mirip, kita kira memang jurnal yang kita targetkan tadi. Kalau ISSN tidak mungkin mirip. Nah ini ya, sehingga muncul Public Health ini yang publishernya ada Elsevier di Netherlands, di Belanda. Lalu kita klik kiri sekali Public Health ini, nama jurnalnya. Maka muncul halaman seperti ini. Nah ini bisa kita scroll ke arah bawah. Nah ini merupakan kuartilnya. Warnanya bagus ya. Saya suka warna ini artinya kuartil tinggi. Saya suka hijau sama kuning seperti ini. Nah ini kita lihat tahun paling akhir. Sekarang 2021, namun tahun terakhir di Simago JR-nya 2019. Bukan berarti dia hanya terindeks sampai 2019 ya. Karena Simago JR itu biasanya memang meskipun sudah tahun 2021, yang muncul adalah 2 tahun atau 1 tahun sebelumnya. Nah ini kita lihat ternyata dia Q2 kalau skopnya medicine. Namun kalau paper kita masuk Public Health, Environmental and Occupational Health, maka dia masuk Q2 juga. Bisa saja nanti berbeda. Karena bisa saja satu jurnal itu menerbitkan naskah dari lebih dari satu bidang.
dan setiap bidang tersebut memiliki kuartil yang berbeda. Kemudian kalau kita scroll ke arah bawah lagi akan muncul seperti ini. Nah, tampilan ini yang paling umum kita lihat ya. Ini tampilannya, ternyata dia Q2 dengan SJR sebesar ini. Begitu. Sekarang kita coba yang ini, BMC public cloud miliknya Springer. Bisa kita copy ini langsung atau menggunakan ISSN-nya. Kembali lagi ke Simago JR. Ini kita kembalikan, kemudian di sini bisa ISSN-nya juga. Ketika kita memasukkan nama jurnal dan jurnal tersebut tidak ditampilkan di hasil pencarian Simago JR, maka kemungkinan besar jurnal tersebut belum terindeks Scopus. Nah, ini ya, BMC ini bisa kita klik. Namun bisa saja ketika kita memasukkan nama atau ISSN dari jurnal tersebut, kemudian di Simago tidak muncul, belum tentu jurnal tersebut tidak diindeks Scopus. Bisa saja dia terindeks Scopus namun belum masuk di Simago JR. Nah, ini BMC Public Cloud, bisa kita scroll ke arah bawah. Kemudian, nah ini, wah hijau ini ya, hijau jadinya artinya Q1. Kemudian kita scroll ke arah bawah juga sama, di sini ada Q1 juga. SJR-nya 1,2. Ini cara kita mengecek kuartil dari jurnal yang kita inginkan melalui Simago JR. Nah, sekarang kita menggunakan scopus.com. Nah, apa keunggulan dari Scopus.com? Scopus.com itu lebih update. Kenapa? Karena yang mengindeks ya Scopus. Nah, Simago ini semacam dia mengumpulkan data dari Scopus, sehingga dia kurang update. Seperti yang saya katakan tadi, ini masih muncul tahun 2019. Padahal kita sekarang sudah 2021. Dan seperti yang saya singgung tadi, bisa saja jurnal tersebut terindeks Scopus, tetapi tidak muncul di Simago. Nah, sekarang bagaimana cara mengecek apakah jurnal tersebut terindeks Scopus dan berapa kuartilnya? Nah, di sini ada sources. Sources ini bisa kita klik kiri sekali. Kuartil itu kan sebetulnya itu ya, pembagian. Seperempat rendah, kemudian seperempat menuju sedang, seperempat di atas sedang, dan seperempat paling tinggi. Nah, seperempat paling tinggi itu Q1, seperempat yang paling rendah itu Q4. Yang di tengah Q2 dan Q3. Nah, di sini ya sources, di sini bisa kita pilih subject area, title, publisher, ISSN. Nah, untuk memudahkan kita bisa memasukkan title atau judul dari jurnal ataupun ISSN-nya. Misalkan title-nya terlebih dahulu yang BMC tadi. Kita klik title, kemudian enter title ini kita klik, kemudian kita paste nama jurnal tadi. Kemudian kita klik find sources. Kemudian kita tunggu hasilnya. Nah, ini satu hasil yang cocok. Nah, ini ya, BMC Public Health Open Access. Kemudian bagaimana kita menentukan kuartilnya? Nah, di sini dari persentilnya. Kalau persentilnya 0 sampai 24 itu Q4. Kalau 25 sampai 50 itu Q3. Kalau 50 sampai 74 itu Q2. Sedangkan 25 atas itu Q1. 25 atas itu ya 75 sampai 100. Nah, 79 itu kan termasuk dalam rentangan 75 sampai 100, 25% paling tinggi. Sehingga dia termasuk Q1. Untuk memastikannya, di sini kita ada ya. Ini first quartile, second quartile, ini bisa kita klik. Misalkan kita pilih second quartile. Di sini tetap ya BMC Public Health. Kemudian kita apply. Kita lihat apakah berubah. Nah, ini 0 result ya. 0 result. Begitu juga kalau kita ubah kuartil 3 atau fourth quartile, tetap hasilnya 0. Tetapi kalau kita pilih first quartile seperti ini, kemudian ini kita hilangkan tanda oranye di second quartile, kemudian kita klik apply, maka nanti yang muncul hanyalah yang first quartile saja. Nah, kita lihat. Nah, ternyata setelah kita ubah pilihannya menjadi first quartile, dia tetap muncul. Nah, ini memastikan kita bahwasanya memang BMC Public Health ini termasuk first quartile. Nah, gitu ya. Nah, kita juga bisa menggunakan ISSN. Misalkan ini ya, miliknya Public Health-nya Elsevier. Ini kita Ctrl C, kemudian di sini jangan lupa ini tanda silang dihapus. Kita klik X.
Ya, kita hapus terlebih dahulu sehingga tidak ada data-data yang tersimpan di pencarian. Kemudian ini juga kita hilangkan. Kemudian di sini title kita ubah ISSN, misalkan kita coba yang ISSN, kemudian ISSN-nya kita paste, kita salin di sini. Kemudian find sources, kita klik. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini hasilnya. Nah, sama kita bisa melihat di sini. 72%. Nah, seperti yang saya katakan tadi, 50 sampai 75 itu termasuk Q2. 25% pertama, 25% paling tinggi itu Q1, 25% selanjutnya itu Q2, 25% ketiga itu Q3, 25% paling bawah itu Q4. 72% itu kan termasuk 25% kedua. Sehingga public health ini termasuk second quartile atau quartile 2. Untuk memastikannya kita bisa centang ini second quartile, kemudian kita klik apply. Apakah tetap muncul atau tidak. Kalau hilang artinya dia bukan second quartile, dia bukan quartile 2. Nah, ini tetap muncul. Artinya dia memang Q2. Itu cara kita mengecek kuartil ketika kita menggunakan scopus.com. Manakah yang direkomendasikan? Saya lebih merekomendasikan scopus.com daripada Simago JR. Oke, demikian penjelasan saya terkait bagaimana caranya mengecek kuartil dari jurnal target yang ingin kita pilih sebagai tempat kita mempublikasikan naskah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.